wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kendal Doyong 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Pagi ini saya sedang dibersamai oleh Ibu Nini Haryanti, SPD SP. Selamat pagi, Bu Nini. Pagi. Beliau adalah kepala sekolah di SD tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri Kendal Doyong 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Jadi pagi hari ini kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya kira kita mulai nih, Bu Nini. Insya Allah siap. Selamat pagi, Bu Nini. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Nini hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Ini kami ada tugas dari CGP untuk melakukan sesi wawancara dalam rangka menimba ilmu ngaji kabruh ke teman jenengan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Insya Allah siap. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Nini dalam rangka belajar ini kalau Bu Nini ingin. Yang pertama Bu Nini, selama Bu Nini menjadi kepala sekolah, saya Bu Nini jadi kepala sekolah sampun berapa tahun? Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Banyak pengalaman berharga nanti yang bisa saya bagus yang bisa saya ambil gini. Selama Bu Nini menjadi kepala niki, yang biasa Bu Nini lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Bu Nini? Untuk mengidentifikasi kasus tersebut, saya yang pertama melihat kasus dilema itu sebenarnya itu dilema etika itu benar melawan benar. Ini istilahnya di mana merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan atau berselisih pada misalnya. Sedangkan yang bujukan moral itu intinya benar melawan salah. Ini sudah jelas. Berarti situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu berarti seorang pemimpin harus sudah bisa membedakan antara benar dan salah. Dan semua keputusan ya walaupun itu benar dan salah, tapi sebagai seorang pemimpin diambil keputusan secara bijak. Seperti itu, Pak Usia. Terima kasih Bu Nini. Nah selanjutnya Bu Nini, bagaimana Bu Nini biasanya itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk selama ini sebelum mengambil keputusan yang diambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu, yang kita lakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, fakta atau kenyataan yang terjadi. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut harus kita bisa menganalisis. Kemudian yang terakhir tadi menganalisa benar dan salahnya. Baru setelah itu kita membuat alternatif solusi atau alternatif jawaban. Jadi jawaban tidak hanya satu, alternatifnya banyak. Kemudian baru bisa membuat keputusan dan dilihat lagi keputusannya. Jadi dilihat lagi dianalisis lagi keputusannya, seperti itu. Terima kasih Bu Nini. Selanjutnya Bu Nini, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Nini lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya tempuh yaitu mengumpulkan
fakta tadi yang terjadi, apa yang terjadi dulu. Kemudian kembali lagi siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya dalam satu sekolahan, guru atau murid atau masyarakat atau mungkin kepala sekolah sendiri, itu bisa dilihat siapa yang terlibat. Kemudian menganalisa benar dan salahnya. Setelah semuanya kita ambil, baru membuat keputusan atau alternatif jawaban atau solusinya, jawabannya. Dan yang terakhir baru mengambil keputusan dan dilihat lagi keputusan itu. Kalau tidak dilihat lagi mungkin kita keliru seorang pemimpin mengambil keputusan. Jadi walaupun sudah diputuskan, sudah banyak faktor-faktor yang mendukung, tapi sebaiknya keputusan itu dilihat lagi. Selanjutnya Bu Nini, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bu Nini itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang saya anggap efektif, Ya. yaitu dengan cara menelaah terlebih dahulu siapa yang terlibat dalam hal ini. Kalau memang sifatnya urgent atau mendesak, ya kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusinya baru bisa kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya nih Bu, selama ini kan banyak kasus atau dilema etika yang kalian alami selama menjadi kepala sekolah. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau tantangan pasti ada sih. Jadi untuk kali ini yang merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan saya yaitu tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan juga, adanya atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan yang harus kita patuhi atau kita penuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan. Jadi rasa itu hati. Banyak juga tantangannya gitu. Selanjutnya Bu Nini, apakah Bu Nini itu mempunyai tata krama atau istilahnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu biasanya langsung diselesaikan di tempat atau harus ada jadwalnya untuk menyelesaikan gitu? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bu Nini lakukan? Kalau untuk tata kelola dalam perusahaan dilema etika, saya tidak memiliki jadwal khusus dari, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, kemudian mempertimbangkan, dan yang terakhir adalah bermusyawarah. Untuk kasus dalam dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Itu. Baik, terima kasih Bu Nini. Selanjutnya Bu Nini, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang atau faktor yang berbeda dengan keputusan pada kasus dilema etika, saya kira ya ada berarti, tapi orang ini adalah orang yang profesional. Dalam arti beliau yang mampu menghargai dan menerima keputusan secara langsung. Seperti itu. Iya, ini pertanyaan terakhir nih Bu.
Dari semua yang sudah Budi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Budi petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Ini nanti sebagai pembelajaran untuk saya juga Budi. Sama-sama ini. Jadi untuk pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang ada, yaitu sebelumnya mengambil keputusan harus banyak menganalisa atau menganalisis kasus yang ada. Sebelumnya seperti itu. Kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Setiap keputusan itu sudah pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Itu semua pihak seperti itu. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan, itu pasti juga ada. Tapi untuk semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap meneliti, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan atau sudah diputuskan secara bersama. Seperti itu. Ya, terima kasih sekali Budi atas waktunya. Mohon maaf saya justru ganggu kegiatan ini. Sama-sama Mbak Fauzia, kalau jawabanku saya kurang berkenan dan mungkin belum sempurna untuk panjenengan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia itu banyak kekurangannya. Ini saya belajar banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih, semoga ini nanti bermanfaat betul untuk saya. Dan saya sampaikan lagi terima kasih Sama-sama. yang tak terhingga. Sama-sama Puji, sukses selalu. Monggo untuk kedepannya tetap berpihak kepada anak cucu seperti itu. Ini saya akhirnya sesi wawancara ini. Ya, Saya mohon undur diri. monggo. Terima kasih sekali. Sama-sama Puji, sama-sama. Demikian sesi wawancara terkait pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kendal Doyong 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Saat ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Bu Tumirah SPD MA. Terima selamat siang Bu. Selamat siang. Beliau adalah kepala sekolah di SD Telogorjo 1 dan juga SD Telogorjo 2. Merangkap di dua sekolah. Kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Bisa kita mulai betul. Selamat siang betul. Selamat siang. Sehat nggih? Alhamdulillah, bahagia sehat. Alhamdulillah sehat juga betul. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, siap membantu sebesar mungkin. Betul nih kami dari CGP Angkatan 10 dapat tugas dari BPDB untuk melakukan sesi wawancara terhadap pimpinan sekolah di lingkungan sekitar kami untuk dalam rangka pembelajaran dan sukarela bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa pertanyaan gitu yang tadi Bu ajukan. Yang pertama, selama Butuh menjadi kepala sekolah, biasanya itu bagaimana cara Butuh mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama jadi kepala sekolah di SD Telogorjo 1, mestinya karena sudah lama itu banyak sekali kasus-kasus yang kadang sudah berganti, kadang kasus itu yang sama-sama benar tetapi membingungkan, kadang dilema, jadi mungkin termasuk yang dilema etika, juga ada kasus yang satu benar, satu salah, maka jadi untuk keduanya itu harus kita identifikasi
mengidentifikasikan ya itu harus memahami dulu dari kasus-kasus tersebut, kemudian setelah memahami, mengidentifikasi kasus itu apakah termasuk dilema etika atau kebutuhan moral, maka kita juga harus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Kita harus berkomunikasi dengan yang terlibat itu sendiri. Kemudian kita juga kemudian melibatkan teman-teman rekan-rekan kinerja saya di sekitar, sehingga nanti dalam memutuskan suatu masalah itu jangan sampai atas nama pribadi, tapi kemudian kita harus menghasilkan keputusan dengan bersama-sama, sehingga tidak ada konflik berikutnya, sehingga bisa menerima semuanya. Baik, betul. Terima kasih. Selanjutnya betul bagaimana selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, termasuk untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung kebajikan gitu. Kalau menghadapi kasus yang sama-sama benar, jadi dilema ya. Maka dalam ambil keputusan mestinya kita juga nanti akan melihat ke dalamnya bagaimana, apakah kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihannya, kemudian kita tadi diidentifikasi dulu, kita ambil yang paling banyak bermanfaat kepada kita semuanya. Mestinya dari dua kasus itu ada satu yang tidak dipakai. Jadi kalau sudah diputuskan, sudah ditetapkan bareng-bareng, maka kita harus menjalankan secara mufakat bersama-sama. Baik, betul. Selanjutnya Butum, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Butum gunakan selama ini? Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah itu. Awalnya mengidentifikasi masalah itu, sumbernya dari mana, alasannya apa, karena kenapa itu terjadi, sebab-sebabnya apa, yang terlibat siapa saja. Mestinya juga itu nanti setelah terdata, kemudian kita sudah teridentifikasi, maka bagaimana cara penyelesaiannya yang terbaik. Kemudian kita juga nanti akan melibatkan kolaborasi dengan rekan kerja saya, dengan guru-guru saya, dengan tenaga kependidikan saya. Kita bareng, kita musyawarahkan bersama-sama, jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut, sehingga nyamanlah keadaan sekolah menjadi normal kembali. Iya, betul. Selanjutnya nih, selama ini menurut Butum, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang seperti apa? Yang paling efektif itu harus menyederhanakan dari permasalahan tersebut. Jangan sampai permasalahan itu semakin berkembang, semakin berlarut-larut. Jangan sampai, kalau bisa diselesaikan secepat mungkin dengan sebijaksana mungkin. Dengan mendengar dari berbagai pihak, maka kan nanti kita ada solusi yang terbaik itu yang mana. Biar tidak berlarut-larut. Iya, jangan sampai berlarut-larut. Nah, selama ini Butum, kira-kira tantangan yang dihadapi ketika dalam mengambil keputusan kasus dilema etika seperti apa? Tantangannya itu kalau dilema kan ada dua kasus, maka satu harus tereliminasi. Maka ya tantangannya itu tadi dari yang tidak menerima itu kita memahamkan. Bisa menerima enggaknya itu kita pahamkan, kita beri pengertian yang sedemikian rupa sampai beliau-beliaunya atau yang itu bisa mau menerima. Kemudian tantangan, kemudian juga kalau bisa itu kalau keputusan sudah diputusi, mufakat bersama dilaksanakan ya istiqomah, terus jalan terus. Kalau ada yang tidak melanggar lagi ya tantangannya ya harus menegur lagi, mengingatkan kembali supaya nanti sesuai apa yang kita sepakati bersama-sama. Dan diinginkan kan lembaga ini menjadi lembaga yang kondusif, enak, nyaman untuk bekerja, anak-anak juga bisa menerima kegiatan belajar mengajar dengan
enjoy dengan nyaman lah, dengan kondusif buat. Betul sekali betul ya. Kadang memang ada pihak yang belum bisa menerima Ya, itu harus ternyata menjadi tantangan besar gitu. gitu. Iya, betul. Terima kasih Butuh. Untuk selanjutnya, apakah Butuh niku mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya biasanya seperti apa? Karena kasus itu datangnya kan tidak terjadwal. Ini kasus ini datangnya tiba-tiba, agar tidak semakin melebar. Maka kasus kalau bisa diselesaikan secepatnya, sehingga tidak mengembang terjadi situasi yang tidak mengenakan. Kalau bisa kan segera terselesaikan. Jadi seketika Ibu, ketika ada kasus langsung segera Kan diselesaikan. dengan cara mengidentifikasi dulu alon-alon, tapi kena gitu. Cepat, berarti cepat tapi harus ada langkah-langkahnya juga. Jadi kan ibaratnya ngambil sesuatu ikan itu jangan sampai keruh airnya gitu. Ini juga sulit juga ya. Sulit ya, jadi ini perlu pertimbangan yang lain. Ada bisa tersinggung gitu. Oh iya. Perlu menjaga ya Bu ya. Menjaga dari perasaan yang terlibat. Selanjutnya Butuh itu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Butuh dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mendukung, membantu, terutama kan rekan-rekan. Pada tidak kan dari yang senior kita beri dimintai pendapat-pendapatnya, kemudian juga guru-guru yang lain juga tetap dilibatkan. Setelah ada masukan-masukan, kemudian kita rapatkan bareng-bareng, kita diskusikan bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan kasus yang membuat dilema seperti ini. Setelah itu kan nanti bisa insya Allah dari itu ada penyelesaian. Jadi hasil keputusan itu bukan atas nama diri saya sendiri, tapi secara demokratis dengan teman-teman yang lain, sehingga keputusan yang sebijaksana mungkin dan tidak membuat di belakang itu berundel. Kalau bisa baru bisa menerima. Dan juga sulit tapi harus dilakukan. Iya, memang tantangan. Ini Butuh, ini kita menginjak pertanyaan terakhir nih Butuh. Ini yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya Butuh, dari semua hal yang panjenengan sampaikan, kira-kira nih pengalaman yang bisa panjenengan petik yang nantinya bisa menjadi motivasi atau pembelajaran untuk saya gitu. Yang dari wawancara ini kan bisa dipetik itu apabila ada permasalahan, ada dilema etika, ada rujukan moral, itu yang pertama kali harus identifikasi dulu. Identifikasi masalah tersebut, kita cari akar permasalahannya itu di mana, kita cari satu persatu sebabnya apa, kenapa, terus nanti bagaimana, akibatnya seperti apa. Kalau jadi itu kan kita bisa mencari solusinya seperti apa. Yang kedua, jangan meninggalkan, tidak musyawarah, maka harus kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan rekan kerja, karena di sini ya dituakan ya harus juga bisa mengayomi, menganu teman-teman, musyawarah. Yang kedua itu musyawarah. Poin penting ya. Poin penting itu musyawarah. Supaya bisa mengajarkan keputusan yang bijaksana, yang bisa menerima untuk semua warga sekolah. Baik. Luar biasa Butuh, saya dapat pembelajaran yang banyak sekali dari panjenengan. Semoga nantinya
bisa benar-benar bermanfaat, bisa saya manfaatkan dengan baik seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan untuk terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf karena sudah mengganggu. Mungkin ada kata-kata yang maaf karena saya mohon Sama-sama, saya juga minta maaf apabila dalam menyampaikannya mungkin kan bahasanya kurang ilmiah atau kurang sebisa mungkin seperti ini, mohon dimaafkan karena keterbatasan saya. Terima kasih. Semoga ini lancarkan sukses. Amin ya Allah. Terima kasih atas supportnya juga. Saya mohon undur diri dari sesi wawancara ini. Terima kasih. Demikian sesi wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kendal Doyong 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu kepala sekolah di lingkungan kami, Bapak Sarwo Edi, SPD MPD. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Bu. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri Wonosalam dan juga merangkap di SD Negeri Jogoloyo. Kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya kasih mulai Pak Edi. Siap. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Edi diberi kesempatan untuk ngasuh kaweruh belajar dengan Pak Edi. Jadi Pak Edi, kami dari CGP Angkatan 10 dapat tugas untuk ngasuh kaweruh atau belajar dengan pemimpin sekolah di lingkungan kami untuk dalam rangka belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Edi. Yang pertama, menurut saya Pak Edi sama jadi kepala sekolah selama berapa tahun ini? Kurang lebih 5 tahun, sejak Sudah lama ya, 2018 akhir, tepatnya tanggal 31 November 2018. Sudah 5 tahun, pengalamannya sudah banyak sekali Pak Edi. Selama di sekolah kan pasti Pak Edi menghadapi beberapa kasus. Ini ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Edi biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah panjenengan? Baik, kata kuncinya adalah dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu harus dipilih. Kita itu memilih dua hal yang sama-sama benar. Kalau yang satunya itu kita dihadapkan kepada benar dan salah. Itu intinya gitu. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang benar, berhadapan dengan yang salah, sesuatu yang benar dan salah, maka kita harus membuat suatu keputusan. Yang keputusan itu memang dibutuhkan keberanian dalam keputusan itu. Jadi kata kuncinya adalah mengidentifikasinya. Kalau dilema itu kita memilih sesuatu yang benar dan satunya juga benar, tinggal kita pilih saja. Kalau yang bujukan moral itu kita dipertentangkan kepada sesuatu yang benar dan dihadapkan pada yang salah. Kita harus memutuskan memilih salah satu di antara itu. Selanjutnya Pak Edi, bagaimana Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang sudah saya lakukan, saya tidak sendiri di sekolah. Saya punya teman kerja, teman-teman guru itu saya ajak untuk duduk bersama. Jadi kata kuncinya adalah duduk bersama dengan teman-teman guru di sekolah. Kita sampaikan situasi atau permasalahan yang muncul, kemudian kita duduk bersama itu berdiskusi, kemudian menentukan pilihan-pilihan dan ada pilihan yang kadang-kadang membingungkan dan juga membutuhkan keberanian secara moral. Nah, ketika kita sudah duduk bersama dengan teman, kita akan terarah kepada keputusan yang satu. Di antaranya adalah
nanti untuk kepentingan orang banyak. Nah itu salah satunya yang menjadi dasar kita memutuskan. Itu salah satunya contoh, salah satu contohnya begitu. Baik Pak Edi. Untuk selanjutnya ini biasanya langkah-langkah atau prosedur yang Pak Edi lakukan seperti apa dalam menghadapi masalah dilema etika seperti itu? Prosedur atau langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah tentunya harus diidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Itu yang penting. Kemudian saya mendasarkan pada 3 cara berpikir ini. 3 cara berpikir itu yang pertama adalah berpikir akhir atau end-based thinking atau berpikir berbasis akhir. Jadi akhir situasi atau akhir kondisi itu bagaimana nanti. Kalau akhirnya baik maka kita pilih. Kemudian yang kedua adalah berpikir berdasarkan rule atau peraturan. Kalau memang itu sesuai dengan peraturan, ya kita ikuti peraturan itu, kita dijunjung peraturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga itu berpikir berdasarkan care atau rasa peduli. Jadi kita kan manusia, sama-sama pengen siapapun, apakah itu anak didik kita atau sesama guru, kita sama-sama memiliki rasa kemanusiaan ya, itu juga menjadi faktor atau menjadi bahan pertimbangan. Jadi tiga cara berpikir itu yang saya bedakan jadi mana termasuk, apakah termasuk berpikir yang hasil akhir atau end-based thinking tadi, ataukah berpikir berdasarkan peraturan, ataukah berdasarkan care atau rasa peduli gitu. Terima kasih Pak Edi, pengalaman baru buat saya Pak. Selanjutnya Pak Edi, untuk hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap itu efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif adalah seperti yang saya sebutkan, duduk bersama duduk bersama dengan teman-teman kita tidak sendirian, jangan dibiasakan mengatasi masalah itu sendiri. Kita punya teman, kita ajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa duduk bersama dengan teman-teman, apapun masalahnya itu akan keputusannya terbaik bagi kita semua. Oke, Pak Edi. Selanjutnya nih Pak Edi, selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ada tantangannya mungkin Pak Edi? Tantangannya mesti ada, tantangan salah satunya adalah bahwa satu keputusan itu tidak bisa diterima oleh semua orang, tetapi saya tetap mempunyai dasar tadi yang saya gunakan, 3 tadi yang saya sebut. Jadi saya berpikir pada hasil akhir. Jika hasil akhirnya itu bermanfaat bagi banyak orang, maka tetap saya pilih. Yang kedua tadi saya sebut yang berdasarkan peraturan yang sudah kita junjung dulu. Kalau kita junjung tinggi, kemudian terakhir rasa peduli atau care, itu Pak yang selama ini saya laksanakan. Baik Pak Edi, untuk selanjutnya Pak Edi, apakah panjenengan punya tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Pak Edi itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan apapun masalahnya secepat mungkin. Jadi saya selesaikan di tempat dan tidak mengulur-ulur. Saya berikan contoh di sini di SD Nur Salam itu beberapa bulan yang lalu itu pintu kelas 4 itu grendelnya dijebol. Sudah 3 kali. Kemudian tabungan anak di dalam kelas itu diambil. Kemudian di tiang ini di depan kan coret itu. Kemudian tempat air suci yang itu bantuan dari BPDB itu dilubang. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mencari informasi, mengumpulkan fakta-fakta dari anak-anak yang sore hari main di halaman SD. Nah, ketemulah ada 5 pelaku itu. Saya undang ke 5 pelaku itu, saya undang orang tuanya beserta anaknya. Dan itu ada 5 anak. Saya sampaikan hal itu kepada mereka, kepada anak tersebut dan orang tuanya. Nah, dari investigasi itu ditemukanlah salah satu pelaku otaknya. Iya, otaknya itu ya termasuk itu yang saya undang itu. Tapi ketika itu dia memiliki sifat yang kurang baik, tidak terus terang mengakui, tapi dia
menilai itu. Bahkan orang tuanya juga menilai. Apa istilahnya itu, nutupi kejelekan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Keempat orang tua itu serempak atau kompak menyalahkan atau membujuk kepada salah satu pelaku itu, orang tuanya itu untuk mengakui kesalahannya. Dan akhirnya mengakui juga akhirnya uang tabungan yang diambil itu saya suruh mengembalikan, kemudian berendel yang dijebol itu diganti, kemudian yang dicoret-coret itu saya suruh ngecat, kemudian yang tempat air itu saya suruh untuk nempel. Selesai. Sekarang alhamdulillah sejak kejadian itu sampai sekarang alhamdulillah aman. Iya, seperti itu. Jadi intinya adalah saya melibatkan orang tua. Jadi saya tidak sendirian. Jadi selalu saya berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah itu dengan duduk bersama dulu. Baik Pak, ini luar biasa Pak Edi. Selanjutnya Pak Edi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus? Sudah saya sebut beberapa kali, teman-teman kerja itu jangan partner ya, berarti partner kerja itu sangat pengaruh ya Pak Edi. Jangan pernah sekalipun tidak dilibatkan. Iya, temani ya. Bapak Ibu guru, teman-teman kita ini sesuatu yang sangat memberikan solusi ketika kita mentok itu ada saja usul yang saya menerangkan. Nah, itu berkahnya duduk bersama itu dulu. Begitu. Kemudian Pak, ini yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang Pak Giri sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan yang bisa ditularkan ke saya? Baik, terima kasih. Di dalam mengatasi apapun masalahnya, kata kuncinya adalah duduk bersama. Kita di lembaga pendidikan. Jam kedua telah selesai. Kita memasuki jam pelajaran ketiga. Itu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Itu yang sudah saya laksanakan dan alhamdulillah bisa diterima oleh semua pihak. Itu kata kunci utama ya Pak. Iya, duduk bersama, bekerjasama, bermusyawarah betul, bermusyawarah dengan teman kerja dulu. Jangan sampai ada salah satu teman kerja kita yang merasa tidak nyaman. Ketika seperti itu kita harus tanggap, kita harus segera cari permasalahan yang apa, kemudian kita tawarkan solusinya dan seterusnya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Edi, saya belajar banyak nih tentang pengambilan keputusan. Semoga ini nantinya bermanfaat untuk saya ke depannya. Dan saya terima kasih sekali Pak Edi mau menyempatkan waktunya untuk dan memberikan banyak pembelajaran. Untuk sesi wawancara ini saya akhiri Pak Edi. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih. Saya mohon. Demikian sesi wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.